Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Erni Mustaqim MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Fadilah Hairani MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Dr. EN Yayaha MPD selaku dosen pembahas. Terima kasih saya ucapkan pada dosen pembahas dan pembimbing atas perhatiannya. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kesempatan ini, melalui video rekaman, saya Zakiyah Nazir Effendi 1953053024 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Abstrak. Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian yaitu Non-Equivalent Control Group Design. Populasi penelitian berjumlah 52 peserta didik. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik non-probability sampling atau sampling jenuh, di mana keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian yaitu 52 peserta didik. Teknik pengumpulan data berupa lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Bab 1. Terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penjelasan judul. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha pengupayaan perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik yang bersifat positif. Salah satu tujuan pendidikan Indonesia adalah menghasilkan serta mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil belajar merupakan capaian aktivitas belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Susanto 2013 yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah peserta didik yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kenyataannya, tidak setiap peserta didik memperoleh hasil belajar memuaskan selama mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Usaha meningkatkan keterampilan tentunya harus didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam menguasai keterampilan yang telah ditentukan dalam sebuah proses pembelajaran. Salah satu upaya untuk menghadapi masalah ini menurut Yamin, model pembelajaran merupakan contoh yang dipergunakan para ahli dalam menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, strategi merupakan bagian dari langkah yang digunakan model untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta dalam kelompok untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir peserta didik. Hal ini sejalan dengan menurut Dewi tahun 2020-246.
mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu terobosan dalam pembelajaran. Hal itu dikarenakan dalam PBM kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara kesinambungan. Menurut Akbar, pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang di dalamnya terintegrasi berbagai kompetensi dari berbagai macam mata pelajaran ke dalam satu tema dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik serta pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik dirancang secara maksimal dengan cara mengangkat pengalaman peserta didik yang mempunyai jaringan dari berbagai aspek kehidupannya dan pengetahuannya dalam rangka meningkatkan hasil belajar yang optimal. Berdasarkan penelitian ini, pendahuluan melalui observasi diperoleh informasi bahwa dalam penerapan pembelajaran tematik di SD Negeri 10 Metro Timur sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, antara lain adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dalam kelas. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran masih lebih banyak berpusat pada pendidik. Peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan model pembelajaran yang diterapkan masih kurang terstruktur dengan baik sehingga hasil dari proses pembelajaran masih belum maksimal. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, permasalahan tersebut perlu diperbaiki dengan strategi dan media yang tepat, di mana peserta didik dapat belajar secara kooperatif dan dapat bertanya kepada pendidik secara langsung, serta mengemukakan pendapat serta memiliki kesan terhadap materi dan mampu mengaplikasikannya melalui teori dunia nyata. Identifikasi masalah yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada pendidik atau teacher center. Peserta didik kurang tertarik, merasa bosan, dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Pendidik belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, salah satunya adalah pembelajaran model problem-based learning. Yang keempat, pendidik belum efektif dalam menerapkan media realia pada pembelajaran. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar tematik peserta didik karena belum mencapai KKM. Batasan masalah. Model pembelajaran based learning berbantuan media realia X. Hasil belajar pada pembelajaran tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur tahun pembelajaran 2023-2023 Y. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model problem-based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur tahun pembelajaran 2022-2023? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model problem-based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur tahun pembelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan pendidik sekolah dasar yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sekolah dasar agar pembelajaran lebih menarik bagi peserta didik. Manfaat praktis berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi penulis. Pelaksanaan penelitian. Persiapan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan observasi penelitian pendahuluan pada bulan November 2022 untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Metro Timur pada bulan Juni 2023 selama 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian diawali dengan memberikan soal pretest berjumlah 20 butir soal pada populasi penelitian pada tanggal 5 Juni 2023. Penelitian eksperimen pertemuan pertama dilaksanakan pada 6 Juni 2023. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 8 Juni 2023 dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada 12 Juni 2023.
Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen dengan model problem based learning oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pemberian soal post-test berjumlah 20 butir soal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dilaksanakan pada 17 Juni 2023. Uji persyaratan instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui data valid dan tidak valid. Uji validitas menggunakan rumus korelasi produk momen. Validitas tes berupa soal dalam bentuk objektif dilakukan dengan jumlah responden 21 orang peserta didik di SD Negeri 1 Metro Timur. Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 25 soal. Hasil analisis uji validitas diperoleh butir soal yang valid sebanyak 20 soal dan 5 soal lainnya dinyatakan drop. Uji rehabilitas berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 20 soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus Kuder-Richardos dengan bantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan hasil R11 sama dengan 0,90. Diperoleh kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai kriteria reliabilitas yang sangat kuat. Pada tabel 13 dan tabel 14 merupakan hasil penelitian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada tabel 13 dan 14 menunjukkan bahwa sebelum diterapkan model problem based learning pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelas kontrol. Setelah diberi perlakuan penggunaan model problem based learning pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol, yaitu 80 lebih besar dari 69,44. Tabel 14, distribusi frekuensi data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 15, diketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak tuntas 23 peserta didik yang tidak mencapai KKM, sedangkan yang tuntas hanya 2 peserta didik. Kelas kontrol yang tidak tuntas ada 21 peserta didik, sedangkan yang tuntas hanya 6 peserta didik. Berdasarkan tabel 16, nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok eksperimen dengan KKM 75 berjumlah 23 peserta didik dari 25 peserta didik yang persentase ketuntasan 88% dengan menggunakan model problem based learning. Adapun nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 13 peserta didik dari 27 peserta didik dengan persentase ketuntasan 48%. Dalam hal ini, kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan seperti kelas eksperimen oleh peneliti. Rata-rata hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 17, dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 55,44 dengan nilai tertinggi 75 dan terendah 35. Sedangkan hasil post-test kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan model problem based learning, yaitu nilai rata-rata sebesar 80,00 dengan nilai tertinggi 95 dan terendah 65. Kemudian pada kelompok kontrol, hasil rata-rata nilai pretest sebesar 57,59 dengan nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 35. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen menggunakan model problem based learning oleh peneliti, sehingga peningkatan nilai rata-rata post-test tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 69,44 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 55. Uji normalitas. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 9,879, lebih kecil dari X tabel 11,070. Berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 4,785, lebih kecil dari X tabel 11,070. Berarti data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F. Kaidah keputusan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka varian homogen, sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian tidak homogen.
Taraf signifikan yang diterapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan dan nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung 1,04 lebih kecil dari F tabel 4,04. Kemudian nilai post-test kelompok eksperimen dan kontrol F hitung 1,85 lebih kecil dari F tabel 4,04. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian homogen. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana. Karena F hitung 19,18 lebih besar dari F tabel 4,28, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Pembahasan. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Hal ini ditunjukkan dengan masih diterapkannya pembelajaran lama, yaitu pembelajaran yang kurang menyenangkan serta menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif saat proses pembelajaran. Pendidik hanya menggunakan buku paket sebagai media pembelajaran sehingga menyebabkan pembelajaran kurang bermakna dan peserta didik cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Penerapan model problem based learning berbantuan media realia peneliti terapkan di pembelajaran tematik kelas 5 tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Penelitian mencoba untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju ke depan. Terlihat peserta didik yang ditunjuk untuk maju, mereka sangat bersemangat dan menunjukkan apa yang diperintahkan oleh pendidik. Pendidik menggunakan langkah-langkah pembelajaran dari Shah, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Menurut Juliana, media realia dalam pengajaran adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat berupa alat bantu untuk proses pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Media realia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan media realia dalam pembelajaran baik sebagai alat bantu pengajaran maupun sebagai pendukung alat materi pembelajaran semakin jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Karena media realia dapat dimanfaatkan peserta didik dengan mengotak-atik benda secara langsung dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini juga relevan dengan yang dilakukan oleh Cinda dan kawan-kawan tahun 2018, Santiani 2017, Kartika DKK 2017, dan Gingga Prananda 2016. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem based learning berbantuan media realia terhadap hasil belajar tematik kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Artinya, hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Keterbatasan penelitian. Penggunaan model problem based learning berbantuan media realia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang kurang kondusif dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur sehingga akan berbeda hasilnya dengan apabila diterapkan pada SD maupun di tempat lainnya. Yang ketiga, teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini masih terbatas sehingga instrumen yang digunakan kurang sempurna. Baik, itulah dia presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.